bisa ngapain aja. Karena menurut gue ini agent yang butuh kelicikan, butuh latihan makanya nggak sesimpel Killjoy yang cuma naruh turret, naruh nano swarm tapi Chamber lu butuh kelicikan dan menurut gua waktu ada di sisi Full Sense makanya mereka bisa pakai Chamber dan bener aja Bel seperti yang gue bilang Chamber dikomboin sama Astra mungkin alarm botnya bakal trademarknya itu bakal dikombo sama starnya Astra dapetin info bisa dibuka jadi dialih fungsiin jadi Sentinel justru si Astra ini bersama juga dengan si trademarknya Chamber. Jadi basically Astra udah kayak Killjoy aja sekarang. Ketika bunyi mungkin bakal di-pop, ketika bunyi bakal di-pop. Jadi dengan satu smoker yang cuma 4 dan sangat terbatas, ini bakal jadi ujian banget sih untuk Full Sense. Gimana caranya mereka bisa nge-highlight agent ini yang baru aja di nerf abis-abisan. Dan kemungkinan besar mereka juga bakal nge-shutdown salah satu angle purely dengan aim. Mungkin bakal dipaksa sesegera mungkin John Olsen pegang operator. Biar bisa langsung motong satu angle itu dan ya sisanya udah tinggal Astra Chamber bekerja aja dengan sebagaimana mestinya dan kalau misalkan kita lihat di sini langsung saja dari arah Full Sense mereka akan bermain di defender side sementara Action PH akan bermain di attacker side. Yes, jadi ini dia teman-teman semua. Semuanya akan dimulai di pistol round terlebih dahulu. Ronde pertama dari setiap pertandingan Full Sense. Tentunya gaya pertahanan mereka adalah penyerangan sementara dari APH. Mereka akan menyerang ke arah side B. Dimana tentunya dari Full Sense mereka sudah menetapkan bahwa side B adalah side yang akan mereka full retake. Dan APH akan melakukan post plan. Kali ini PTC langsung nge-push bersama juga dengan John Olsen. Tapi Mr. Shot Zero yang akan mampu mendapatkan kill namun refrag demi refrag terus terjadi. 3 melawan 4 sekarang refrag lebih diunggulkan untuk sisi tim APH. Raya Georgie mampu mendapatkan Calala. 2 melawan 4 sekarang Georgie bahkan mampu mendapatkan yang kedua. Dan Aryo yang akan menutup untuk APH. 1-0 APH. Mereka mampu membaca pergerakan dari Full Sense tadi. Menurut gue mereka cukup disiplin dari arah window. Mereka double pick, gak terlalu komit dan si John Olsen menurut gue terlalu sulit karena dia sendirian. Ya ini pure kalah tembak juga sih. Sebenarnya John Olsen punya chance banget. Any other day mungkin John Olsen bakal dapetin headshot di posisi itu Bel. Cuman sayangnya tadi nggak ada yang kena sama sekali dan ya Action PH bawa kuantitas John Olsen nggak ada yang kena. Begitu pula PTC udah langsung berapa tadi? 3 pemain tumbang dan Full Sense nggak ada chance sama sekali. Sekarang dari APH mereka akan mencoba bergerak bersama-sama ke arah seksi. Tilu akan mampu mendapatkan satu headshot dengan headhunternya. Nano Swarm ke arah kiri dan Calala bakal nelen damage dari Nano Swarm. Bakal langsung di-spam oleh Aryu dan Zero Detio akan langsung masuk ke dalam site tanpa kesulitan yang berarti untuk Action PH dan tersisa Lemisnex serta John Olsen dengan Marshall di tangan. Posisi yang relatif sulit dan Lemisnex pun berada di posisi yang sangat terbuka. Smoke dari Aryu habis dan tersisa John Olsen mampu mendapatkan headshot pertama. Ada 2 kepala lainnya. Apakah mampu memenangkan clutch di sini? Kita tahu kemampuan dari seorang John Olsen. 1v2 situation, smoke out dari seorang Aryu, miss the shot. Dan Batman yang akan mampu mendapatkan headshot tersebut 2-0 Action PH. Mampu mendapatkan 2 angka pertama. Walaupun kehilangan 3 pemain di ronde kedua tadi, at least mereka mendapatkan angkanya dan Full Sense. 2 ronde yang sangat cepat. Masuki ronde ketiga sekarang mereka bisa melakukan full buy dengan Vandal. Ya, ini adalah ronde yang harus dimenangkan oleh Full Sense. Mengingat dari APH harusnya mereka bakal main bonus, bakal tidak menginvestasikan terlalu banyak lah di ronde kali ini. Bener aja 2 pistol akan digunakan oleh Zero Detio dan juga Eamon. Dan Full Sense nampaknya mid yang atau lebih tepatnya APH nampaknya mid yang akan mereka cari informasinya terlebih dahulu. John Olsen sudah mengunci dari arah A. Sewers sudah berhasil dia ambil kali ini. Sementara dari APH mereka belum melakukan pergerakan yang signifikan tadi. Beberapa utility memang dibuka ke arah mid. Tapi lagi-lagi belum ada pergerakan yang benar-benar komit dari pemain-pemain ini. Nampaknya agak sedikit ragu. Lobby akan mulai dicek terlebih dahulu oleh Eamon. Dengan Trailblazers di tangan, mid bakal di triple pick. Lagi-lagi dari Full Sense tidak ada alasan bagi mereka untuk melakukan commit pick ataupun commit fight. Karena mereka hanya akan perlu untuk menjaga side saja. Dengan APH yang memiliki senjata jauh lebih minimalis. Georgie mulai mengambil ke arah garage menggunakan Spectre di tangan The Low Family.
tentunya dia bisa cabut kapanpun dengan Randus push di tangan. Nampaknya side B kali ini yang bakal di-hit sekali lagi. Seraya setup sudah mulai dibuka oleh pemain-pemain dari APH. Namun Lemisnex mampu mendapatkan satu kill, begitu pula PTC, The Love Family dan juga Calala. Aryu memang mampu mendapatkan Lemisnex, tapi lebih dari itu Calala yang akan menutup ronde bagi Full Sense. Ya tadi yang masuk ke dalam side sayangnya cuma 2 dan holding angle-nya nggak begitu kuat dari Action PH. Sehingga planternya gampang banget disikat sama Full Sense. Dan ya Full Sense mampu mendapatkan angka pertama tentunya dengan senjata yang lebih superior di ronde barusan. Walaupun harus kehilangan satu pemain yang menyebabkan Lemisnex harus bermain dengan Spectre kali ini. Dari Action PH sendiri akan memasuki ronde full buy pertama mereka. Dan kalau misalkan kita lihat memang alarm bot ini bener-bener ditaruhnya, alarm bot mulu ya gue ngomongnya ya. Trademark ini ditaruhnya selalu dempetan sama starnya Astra. Jadi emang mungkin itu approach yang ingin dilakukan oleh Full Sense. PTC mampu menculik Georgie yang nampaknya tadi caught off guard di tengah jalan. Lawan 5 sekarang. Spike masih drop di belakang, itu tandanya Action PH masih belum menentukan akan melaju ke arah mana. Lemisnex sudah mampu mendapatkan satu dan ini basically udah kena skamat banget dan John Olsen tanpa kesulitan sama sekali. Zero Dead berada di posisi yang sulit tanpa cover bell, itu sangat-sangat dipertanyakan. Dan Tilu Family langsung di headshot oleh seorang Aryu. Walaupun sempat mencoba melakukan rendezvous, tapi Batman mampu masuk ke arah side B. Timing tadi, dan Eamon akan melakukan plan untuk arah ceiling. Masalahnya di C pun masih ada satu pemain dan Eamon tidak mampu mendapatkan kill penting, tapi John Olsen tentunya yang akan mampu mendapatkan double kill tersebut. Kalau misalkan tadi itu Eamon mampu mendapatkan kill yang dia harus dapatkan ke arah John Olsen, itu mungkin Action PH yang menang karena itu udah winning kill banget. Tapi sayangnya John Olsen triple kill dan 2 sama. Full Sense berhasil menyamakan kedudukan melawan APH. Ya ini ngelihat kayak John Olsen kayak mudah banget gitu buat dia untuk dapetin headshot. Ngebongkar side sendirian, gak dikasih waktu buat post plant, tiba-tiba dia udah dapetin 2 kill. Tanpa bisa di-reflect sama sekali. Ini John Olsen lagi nyala banget sih menurut gua bagi Full Sense, at least sampai di ronde keempat. Dan sekarang kita akan memasuki ronde kelima. APH di bayaran mereka, ronde wajib menang mereka tidak mampu mendapatkan angka, sehingga sekarang tentunya mereka tidak memiliki ekonomi yang bisa diandalkan. Sementara dari Full Sense ada sebuah plate storm yang memang sudah ready di tangan John Olsen. Dan beberapa pemain lainnya hanya membutuhkan 1 orb ataupun 1 kill untuk memiliki sebuah ultimate. Tapi Georgie looking so sharp, mampu mendapatkan low family. 4 melawan 5 sekarang. Tampaknya side C kali ini yang bakal dikuasai oleh pemain-pemain dari APH. Full Sense akan nge-beat suara dari arah garage. John Olsen mampu mendapatkan 1 kill dan menyamakan kedudukan pemain kali ini. Spike sendiri masih belum di-plant. John Olsen tertekan 6 HP dan Zero Dead yang akan melakukan planting, di mana retake akan segera dilakukan. Ya ini kita lihat dari 5 ronde yang dimainkan, basically Full Sense main retake aja. Sayangnya selalu dikasih dan APH sebenarnya selalu bisa melakukan spike plan. Cuman kita lihat aja apakah bisa dibendung. Ini akan menjadi ronde thrifty kalau APH bisa memenangkan ronde ini. John Olsen masuk dari arah Silong. Ada 1 pemain dari arah Lock dan itu drone udah kedengeran bakal dihancurin. John Olsen mampu mendapatkan 1 kill, 2, 3 kill, bahkan killnya yang ketiga sudah masuk. Tersisa seorang Georgie harus melakukan clutch yang gila banget, tapi bukan kesulitan berarti bagi Calalala. Retake sekali lagi berhasil dimenangkan oleh Full Sense dengan pergerakan mereka yang begitu sistematis. Langsung masuk ke dalam side bersama-sama dan aimnya pun tajam. APH kesulitan banget untuk nahan Full Sense masuk ke dalam side. Mungkin solusinya bagi APH sekarang adalah ketika mereka masuk ke dalam side, mungkin nextnya utility-nya nggak dipakai semua langsung sih Bel. Harus dipakai untuk post plan karena jelas mereka kelihatan kesulitan untuk nahan post plan-nya tanpa utility. Lihat polosan banget dan ya di swing John Olsen ya udah kelar juga kan, nggak bisa ngapa-ngapain mereka. Ini dari Full Sense seperti mereka akan melakukan aggression ke arah mid. Melihat dari pergerakan PTC dan juga John Olsen, tapi ternyata pemain-pemain APH mereka akan melontarkan serangan ke arah side yang berbeda, yaitu side A, di mana ada Low Fami dan juga Lemisnex.
Ada sedikit tag di sini, tapi untungnya ada regrowth mampu mengembalikan health point yang dimiliki oleh pemain-pemain dari APH. Lockdown akan segera diinisiasikan. Eman juga punya Seekers di sini dan bener aja bakal dibuka ternyata Seekers dari PTC. Zero Death to You mampu mendapatkan 2 pemain. Lemis next langsung di trade tadi 2 untuk 1, 3 melawan 4 dan Eman FPS akan langsung melakukan planting. Retake sekali lagi akan dilakukan dan John Olsen tiba-tiba saja datang dari arah mid masuk ke arah lobby dan 2 kepala sudah hilang. 2 melawan 3 sekarang. Eman berusaha untuk mengambil ke arah Link tapi Calala mampu mendapatkan Eman menyisakan Zero Death to You seorang diri melawan 3 pemain yang masih aktif tapi dia berhasil mendapatkan John Olsen namun tidak untuk seorang PTC yang siap untuk melakukan reflect di sana. 3-2 menjadi 4-2 selaya APH. Mereka tidak mampu untuk mendapatkan buy round kembali. Iya, di setengah babak pertama tadi gue agak bingung apa yang terjadi sebenarnya. Tiba-tiba 3 lawan 2 terus atau John Olsen ya udah lagi-lagi being John Olsen sumpah. Ini sih loh kan. Udah Minang Suangkalang Minang Neng udah itu udah nggak bisa diapa-apain Bel. Lu harus ngapain kalau John Olsen nge-swing pala lu pecah. Ya harus terima nasib aja dan harus dilawan pakai lagi-lagi utility dan lagi-lagi Action PH kelihatan ini ke out aim ya sama John Olsen sendiri dan satu-satunya solusi mereka adalah ya udah harus di shutdown John Olsennya dengan utility dan masalahnya operator udah keluar dari John Olsen dan ekonominya pun kuat jadi dia bisa beli operator lagi kalau misalkan emang diharuskan di next round ya dan lu lihat dengan operator ini side A udah di shutdown habis-habisan. Satu-satunya jalan bagi PH adalah ke side B dan mungkin mereka pengen nyimpen utility mereka at least mencoba untuk mendapatkan thrifty kali ini atau at least economical damage karena ekonomi dari Full Sense ini udah mulai terlampau jauh dan Georgie dengan Blade Storm-nya harus make a play kali ini memancing rotasi ke arah side B nampaknya setelah membangun persepsi side B tersebut. Trailblazer mendapatkan informasi hanya Sky yang ketahuan masalahnya untuk Full Sense. Jadi Georgie masih dengan Blade Storm. Nampaknya masih belum berjumpa satu sama lain. Tapi lu lihat dengan presence John Olsen dari arah side A. Side A udah bisa dijaga solo seorang diri karena choke point-nya udah dipegang mati. Dan kayaknya masih pengen maksa side B. Ardi masih punya satu smoke. Dan sekarang double smoke. Georgie langsung terdink oleh PTC. Dan Lemis Nex masih punya Hunter's Fury. Ini bakal sulit banget. Dan Calala pun masih punya Cosmic Divide. Dan bener aja, Hunter's Fury dibuka 24 detik. Ini bakal kalang kabut. Dan mau nggak mau harus ada yang make a play. Georgie miss the shot. Dan bahkan satu persatu pemain-pemain dari APH diluluh lantahkan oleh Full Sense. Tersisa Batman. Apa yang bisa dia lakukan di posisi seperti ini? Tentunya tidak bisa. Tidak satu pemain pun tumbang dari Full Sense. Flawless 5-2. Dan kelihatannya ini bakal menjadi map yang sulit untuk APH. Nah ini sebenarnya udah mulai kelihatan ya Son, dimana dari Full Sense dari segi aim power itu sama-sama kuat sama APH. Malah menurut gue Full Sense mereka jauh lebih kuat dengan adanya John Olsen dan juga PTC. Itu Georgie lagi time out, menurut gue ini adalah time out yang sangat penting Son, karena APH dari tadi mereka masih belum mampu untuk mendapatkan bayuran mereka. Hanya ada 2 angka yang berhasil mereka dapatkan mungkin dari 2 round pertama, tapi lebih dari itu dari segi strategi nampaknya mereka masih belum menemukan solusi yang tepat melawan Full Sense dengan pertahanan mereka yang kuat. Ya, antara mereka nggak main post. Menurut gua mungkin sekarang solusinya diubah. APH mungkin harus ya udah fight aja di dalam side, majuin aja, jangan mereka mundur terus nunggu John Olsen yang jemput bola. Harus APH mungkin yang jemput bola sekarang. Mungkin tadi dari tactical pause yang menurut gue tepat waktu banget itu yang akan dilakukan. Dan sekarang eksekusi cepat Georgie langsung mundur justru ke belakang tadi. Dan tidak mengambil space yang dia sudah buat dan tentunya ini akan membuat John Olsen bisa menari-nari dari arah backside, tapi Georgie akan langsung mendapatkan 1 kill lagi, triple kill bahkan untuk Georgie. Masalahnya dari arah belakang ada T-Love yang mampu mendapatkan kill juga. 2 lawan 2 sekarang. Langsung saja berada di sini ultimate dikeluarkan oleh T-Love dan Aryu mencoba lakukan from the shadows untuk mendapatkan informasi. Dan Spike akan di-plan. 2 pemain dari Full Sense akan datang dari arah Silong. Dan langsung aja teleport yang dilakukan oleh seorang Aryu. Smoke out. Ada Seekers masalahnya. Dan Paranoia masih ready. Dan kayaknya T-Love kena Paranoia tadi. Georgie mampu mendapatkan quad kill-nya. T-Love harus melakukan clutch dengan operator di tangan. Operator ultimate tepatnya dari T-Love family. Lawan 2 ganti ke
Vandal double pick yang manis dari Action PH untuk mendapatkan satu ronde. Dan benar aja eksplosivitas itu yang kayaknya dibutuhkan dari Action PH. Mereka nggak bisa main terlalu lama dan buang-buang util. Mereka punya aim yang keras masalahnya. Kalau mereka bermain terlalu lama, kayaknya justru utility dari Full Sense yang bakal makan permainan dari Action PH. Jadi permainan cepat kayak gini, apalagi Georgie dapat quad kill, itu game changing sih untuk ronde tadi. Ya, dan untungnya tadi Aryu punya From the Shadow, Betul. jadi dia bisa ngamanin Spike dan PTC. Dia nggak fast enough untuk menghentikan Aryu dari From the Shadows tersebut. 5-3 APH setelah time out. Akhirnya mereka mampu untuk mendapatkan angka. John Olsen kembali menggunakan operator di ronde kali ini dan akan melawan Georgie. Dan Georgie akan memenangkan duel tersebut. Batman memang tertek low HP tapi tidak ada trade-off yang didapatkan oleh Full Sense di ronde kali ini. Di A-lobby at least Hero Datio mengeluarkan drone, dapetin informasi ada 2 pemain di sana tapi PTC single-handedly mampu mendapatkan 2 pemain dari Batman dan juga si Hero Datio tiba-tiba langsung menjadi 3 melawan 3. Yang tadinya dari APH mereka memiliki keunggulan jumlah pemain langsung disamakan oleh Full Sense. Ya itu dia ya. Kita selalu tahu PTC dan John Olsen adalah Dwi Dharmanya Full Sense. John Olsen mati masih ada PTC bro. Jadi gamenya masih belum kelar. Tapi Georgie tadi nice pick banget ke arah John Olsen. Itu sebabnya side A sekarang harus diperkuat oleh seorang Chamber. Tapi Calalala tembus dari arah backstep dan gak ada yang expect sama sekali. Sisa Ammon dan berada di posisi yang sulit banget. Lemmy snatch dan mampu mendapatkan Ammon. Dan 6-3. Andaikan PTC nggak mendapatkan recovery yang tadi didapatkan, double kill yang begitu cepat, mungkin ronde ini nggak akan dimenangkan oleh Full Sense. Tapi udah PTC, dia big balls banget. Bener-bener berdiri di tengah jalan, Bel. Nggak ada cover sama sekali. Dia emang tugasnya adalah untuk mendapatkan reflect, untuk nyamain kedudukan pemain kembali. Rekan-rekannya yang lain melakukan backstep. Dan bener aja ke sandwich abis-abisan tadi pemain-pemain APH dan awareness mereka yang patut dipertanyakan. Sekarang kelihatan mereka sulit banget. Lagi-lagi dengan penggunaan Killjoy. Kalau udah ada Chamber gue nggak ngelihat Killjoy sih. Karena trademarknya itu Bel yang menurut gue imba ya. Dia bisa ditinggal jauh banget dan masih nyala. Itu masalahnya. Kalau Killjoy lu tinggal mainannya mati. Dan lu nggak dapetin informasi apa-apa. Sekarang masih dengan tempo yang sama Bel. Mainnya selalu cek double door dulu, cek mid, bermain dengan tempo yang sama ketika Iko. Jadi harusnya Full Sense sudah membaca pergerakan ini dan buka badan sangat lebar menghancurkan trademark. Itu gila sih. Lu kalau jadi Tiluf kesel gak sih? Ngeliat di depan muka lu ada Jet nongol cuman misi bang, ngancurin trademark terus cabut. Asli gue kalau jadi Tiluf kesel sih. Rasanya tuh deket tapi kok jauh gitu kan. Tapi iya, sekarang dari APH setelah mereka melakukan poking, nampaknya side A kali ini yang bakal mereka hit. Ada PTC yang menjaga seorang diri terkena full blind oleh paranoia tapi masih mampu untuk mendapatkan Zero Datio. Georgie memang sudah menguasai dari arah backside tapi langsung ada pinchers movement seraya Lemmy Snacks langsung ke push dari arah Link, mampu mendapatkan triple kill dan tiba-tiba saja tersisa Batman seorang diri yang tidak mampu melakukan apapun seraya Full Sense yang akan mengantungi ronde tersebut. APH gaya permainan mereka itu kayak dikandangin banget sih sama Full Sense. Kayak kelihatan nih utility dari Killjoy ini di awal-awal tuh langsung dihancurin. Mungkin bukan di ronde kali ini ya, karena permainan dari Full Sense cenderung lebih lebih pasif di ronde kali ini karena mengingat dari si APH ini lagi melakukan Eco, tapi di buy roundnya APH itu Full Sense mereka main agresif. Mereka mau sebisa mungkin ngancurin utility-nya Killjoy atau bahkan menumbangkan si Killjoy-nya ini terlebih dahulu, menumbangkan si Batman-nya terlebih dahulu dan langsung nge-push dari sisi-sisi yang lain. Iya, ini dia. Dan Full Sense juga engine lagi tajam banget Bel. APH pun nggak kayak kemarin waktu lawan Onichi, kelihatan mereka sulit banget dan nggak dicek itu Recon udah ngeping berapa kali gue nggak tahu. Dan John Olsen juga mampu mendapatkan kill. What is happening? 3 lawan 5. Batman akhirnya mampu mendapatkan lurker dari Full Sense. Lemmy Snacks terculik dan PTC pun mau nggak mau harus mundur. Reset dari APH akan dilakukan setelah side B sempat digempur habis-habisan. Masalahnya Seekers dari PTC ini akan mendapatkan informasi yang mahal banget. 3 pemain sudah mengarah ke arah Elong. Itu informasi yang sudah cukup banget bagi Full Sense. Masih ada 1 menit untuk dimainkan. Hero Datio punya Hunter's Fury. Dan dari arah double door ada John Olsen dengan operator. Miss the shot. Masih bisa recovery. 50 detik dan lagi-lagi side B. Masalahnya smoke-nya ini nggak cukup dan untungnya punya lockdown.
Ini akan membeli mereka waktu untuk melakukan plan dan Spike planted. juga untuk melakukan post plan. Masalahnya John Olsen masih sempet-sempetnya nyulik. Tapi kayaknya dia bakal kena detain harusnya. Calalala bakal menggunakan John Olsen sebagai bait mungkin justru PTC dari sisi lain yang akan mampu memberikan 1 kill. Dan Calalala terus mengganggu dengan Astranya. Sirodetyo menjaga dari arah ceiling berdua bersama juga dengan Aryu. Oh, John Olsen entah dari mana datang dari arah belakang. Namun Sirodetyo mampu mendapatkan triple kill. 1v1 situation, dia punya Hunter's Fury tapi gak ada waktu, mau gak mau harus di-push. Pray and pray. Dan Sirodetyo mampu mendapatkan 1 angka lagi. Quad kill untuk dirinya, 1 angka Last untuk Action round PH. in the Masalahnya ini tanda tanya besar untuk Action PH. 2 angka yang mereka dapatkan itu berasal dari 2 pemain yang melakukan quad kill. Sampai kapan mereka akan melakukan itu? Gak ada mereka menang ronde tuh ronde bersih, Bel, yang kayak gak magical gitu loh. Ronde yang menangnya biasa aja, itu yang justru harus dicari oleh tim Action PH karena kelihatannya mereka kesulitan banget, at least di first half kali ini. Ya tadi sayang banget sih kesalahan minor yang dilakukan oleh Sirodetyo ya. Dimana Recon-nya itu ternyata nggak ngedetect posisi dari The Low Family. Dan sekarang lagi-lagi Battle of Operator akan dilaksanakan dari arah side A. Eilong lebih tepatnya, dan Georgie yang harus tumbang kali ini. 1 sama skor sementara antara John Olsen dan juga Georgie. 4 melawan 5, dan The Low Family akan menggunakan operator juga, 2 operator dari Full Sense. Dan APH 1 persatu terculik, melakukan drive pick di posisi yang tidak tepat tadi. 3 melawan 5, Eman FPS yang akan menjadi garda terdepan, bermain dengan big balls. Dia punya spike, tapi dia nge-push ke arah window garage buta oleh flashnya sendiri. Bukanlah flash terbaik tadi, tapi Sirodetyo sudah berhasil nge-secure dari arah side C, dan planting akan dilakukan oleh Eman. Tapi masih ada Hunter's Fury kali ini yang dibuka oleh Lemis next. Bisa untuk membaca posisi dari pemain-pemain APH, namun tidak mampu untuk mendapatkan informasi sama sekali. Gaya permainan Full Sense, mereka disiplin banget, mereka tinggal hanya nunggu kemana arah APH akan melontarkan serangan. Si Aryu mampu mendapatkan PTC, sayangnya Sirodetyo tidak mampu untuk bertahan. Sementara John Olsen juga berhasil untuk mendapatkan Eman, dan Aryu pun tidak mampu berbuat apapun. Seraya Lemis next yang akan menutup ronde untuk Full Sense dan menutup first half dengan skor 8-4. Ya, solid performance untuk Full Sense. Action PH bener-bener nggak dikasih masuk sama sekali. Lu lihat kiri ada Tiluf, kanan ada John Olsen. Dua-duanya pakai operator. Nggak bisa ditembus sama sekali. Dan sekarang sebenarnya ujian bagi Full Sense adalah gimana mereka main di attacker dengan menggunakan Astra 4 star yang kalau ditarik itu lama banget. Jadi kalau misalkan mereka mau sudden masih cukup. Gravity Well, Nova Pulse, Smoke 2 masih cukup. Tapi kalau misalkan mereka mau tarik ulur, ini bakal jadi percobaan sendiri sih bagi Full Sense. Gimana caranya mereka bisa bikin starnya efektif. Sementara dari Action PH nggak kelihatan solid sama sekali. Eman cuman dapat 1 kill, Bel. Setelah kemarin main luar biasa, mungkin bensinnya habis hari ini. Cuman ini bukan sesuatu yang kita expect dari seorang Eman setelah flashy plays-nya kemarin. Apalagi Georgie juga menurut gue ini nggak sebagus kemarin. Sementara dari Full Sense justru jauh lebih bagus daripada kemarin. 16 kill untuk John Olsen. Dan lu lihat sendiri, dia kayak ada di mana-mana. Abis ngepick dari Elong, bisa dia ada di double door, bisa dia ada di side B, bisa dia ada di side C. Kayak rasanya John Olsen ada 4 di Full Sense bagi APH. Jadi ini bakal jadi kesulitan sendiri. Gimana caranya nih? Apalagi kita lihat sendiri APH masih main dengan Killjoy yang menurut gue udah bisa dibilang bisa ditinggalkan dibandingkan dengan Chamber. Dengan utility yang lebih efektif. Apalagi kalau aim lu keras, Chamber menurut gua is the way to go. Dengan teleportnya yang lu lihat tadi, Tiluf dapat 1 kill, tahu-tahu hilang entah ada di mana. Dan sekali lagi trademarknya yang menurut gua itu kuncian penting untuk seorang Chamber. Oh ya, ini 8-4 APH. At least mereka harus dapatin pistol. Kalau misalkan mereka mau kesempatan mereka lebih besar untuk mengembalikan keadaan di defender side, tentunya mereka harus bertanggung jawab atas map selection yang sudah mereka pilih. Itu map Haven dengan lineup agent yang baru. Tentunya mereka harus mungkin segera menemukan nih solusi bagaimana caranya untuk meng-counter Full Sense yang lagi panas-panasnya. Menurut gue semua pemain ini bener-bener panas sih. Apalagi kayak Lemis, Next, Calala. Itu kedua supportnya ini juga lagi nembak banget dari Full Sense. Dan sering untuk mendapatkan kill-kill penting, impactful kill dari setiap rondenya ketika mereka melakukan retake tadi. Ketika bermain sebagai defender. Namun sekarang Full Sense
Tentunya mereka harus bermain sebagai attackers. Nampaknya mid kali ini yang bakal mereka hit. Ada smoke yang menutupi pandangan pemain-pemain ini. Bermain secara sneaky, Eamon menjaga seorang diri. Menggunakan frenzy di tangan. Ada beberapa bantuan dari arah Link. Dan recon mulai dibuka. Eamon mampu mendapatkan satu kill ke arah John Olsen. Tapi refrag cepat langsung dilakukan oleh Lemis next. Lagi-lagi menarik mundur kali ini. 4 melawan 4 sekarang, tapi Low Family tiba-tiba langsung nge-swing dapetin kill. Dan Georgie pun tumbang. Ternyata setup dari Fullsense mereka akan menguasai ke arah si side lewat dari arah si Link. Cukup lama tadi battle dari arah Gong Batman yang mampu mendapatkan Lemis next. Namun retake dengan kekurangan anggota pemain harus dilakukan oleh ABA. Ya, ini sulit, apalagi Calalala masih punya 3 star yang baru dia pakai. Gue ngapain sih ngomongin utility kalau ini Fullsense nembak kayak udah pala semua langsung. Ini udah action PS. Susah Bel, kita mau gimana lagi ini? Mau ngomongin utility, Fullsense ini menang udah nggak pakai utility coy. Pala udah pecah aja ini pemain-pemain Action PH dan well. Udah unwinnable situation untuk si Rodetio. 9-4 Fullsense. Bahkan masuk ke dalam side-nya pun mereka nggak pakai satupun smoke dari Astra tadi. 3 starnya masih utuh untuk dari Calalala. Purely untuk main postman dan lihat King Family lari-lari aja boy pakai frenzy. Dan itu nggak ada satupun star smoke yang dibuka dari seorang Astra. Mereka nggak perlu loh pakai smoke karena mereka sekuat itu aimnya dan sepede itu dengan aim mereka. Mereka ngerasa kayaknya nggak butuh deh, kita gas aja langsung dan bener aja. Kaget tadi Action PS digituin, nggak ada tanda-tanda bakal ke arah side B, nggak ada Star Astra, nggak ada Recon, tahu-tahu bless, Tiluf udah di depan aja. Dan sekarang John Olsen dengan Marshall di tangan di attacker side mengamankan Silong. Dari arah KB ada dari arah side C tepatnya ada 2 pemain dan itu dia Star ditarik untuk nemenin ngambil orb doang. Sementara dari John Olsen bakal nahan tetap angle Silong ini. Trailblazer sudah mendapatkan informasi dan John Olsen mampu mendapatkan 1 kill lagi ke arah Haryu. Tadi si Rodetio, apa itu Le? Not scope dari John Olsen. Ini orang udah kayak lagi main matchmaking aja, kan? Triple kill untuk John Olsen. Nah lo, gimana boy kalau udah John Olsen kayak gini? Masa iya? Wah ini orang gila sih. Ini orang gila sih. Wah udah guys, APH, sorry to say ini udah John Olsen map bro. Dah, kalau udah begini susah bro. Wah udah susah bro. Psikopat ini. Gila kalau gitu. Spike-nya dilempar itu. Bodo amat. 3 HP, nge-pick loh dia. Gila cuy, sumpah gak logis nih orang. Lagi kena ini udah susah sih Bel, ini udah susah sih. Lu lihat. Nah, kan? Belepak-belepuk aja. Iya. Effortless banget rasanya. Yang ini rasanya ini gak makan speed cuy. Gede banget udah. Nah kan. Kita juga cuma bisa ketawa sih itu. Aduh. Ya udah kitanya pusing gimana APH sih ini. Tapi ya ini udah ronde yang harus wajib kudu dimenangin oleh APH karena lihat Fullsense. Mereka nggak investasi apapun di ronde kali ini dan John Olsen bahkan nge-tag dari Georgie ke half HP. Dan Georgie menurut posisi dari Georgie ini udah susah banget. Dia harus mungkin di heal dulu sama Eamon dan John Olsen. Dia memberikan teror yang begitu besar, intimidasi yang begitu besar dari arah Silong. Untungnya ada heal yang datang tepat waktu kali ini untuk menyembuhkan Georgie. Dan no armor untuk ronde kali ini. PTC akan memukul ke arah side B. Star juga sudah dibuka terkena dink. Dan Low Family tiba-tiba udah masuk ke dalam side, mau dipush tapi agak sedikit ragu dan terus smoke dari Lemis next, tembak smoke pun Batman yang harus tumbang. 4 lawan 5 sekarang side B pun akan langsung dikuasai dan planting akan dilakukan sehingga retake sekarang harus diinisiasikan. Low Family hanya memberikan teror saja. Eamon FPS akan langsung musuh tapi lihat Calalala dan juga PTC run and gun mampu mendapatkan masing-masing 1 kill tapi Aryu berhasil mendapatkan 2 pemain kali ini 2 melawan 2. Spike belum di-defuse. John Olsen bermain dari arah dalam smoke. Low Family, siapa yang sangka pemain ini datang dari arah Link. Namun dia tidak mampu mendapatkan pemain. John Olsen sudah memiliki sebuah blast dan langsung right click tentunya. Aryu tidak mampu mendapatkan John Olsen di sana. 11-4 APH. Mereka tidak mampu untuk sekali lagi mengamankan buy round. Ini bener-bener diobok-obok APH. Gila tuh itu
Tadi sempat hampir ada blunder ya dari T-Love tadi. Miss timing menurut gua dan tentu masih ada John Olsen. Lu lihat 22 kill sendiri coy. Ini cosplay WHZ dari Tales of Eastern sumpah. Ini udah unstoppable. John Olsen kalau udah mode kayak gini unstoppable. Udah apa dia tembak juga mati sumpah. Dan di sisi lain Eamon mampu mendapatkan kill dengan Sheriff. Dan John Olsen perlahan ke arah side C. Lu lihat, Fulsen suka banget main kontak. Bener-bener hobi banget main kontak. Ini pelan aja, santai dan Georgie bakal ditembakkan oleh T-Love. Ada satu pemain lagi dari arah mid. Oh, T-Love masih mampu recovery. Di sisi lain John Olsen mampu dapetin satu kill. Batman mampu mendapatkan kill dengan Sheriffnya. Dan tersisa 2 pemain untuk FPH. John Olsen udah repositioning. Dan tidak di-expect. Crosshair placement yang miss sedikit dari Batman. Dan tersisa Zero Detio. Lu lihat, bener-bener mainnya pure kontak aja. Pelan-pelan, tahu-tahu masuk dalam side. Tahu-tahu ini udah ke outclass sih menurut gue untuk map Heaven kali ini. Sayang banget, ini adalah map pick dari APH, dari statistik mereka lumayan bagus. Tapi jelas kayaknya Full Sense lagi panas banget. 2 lawan 1. Masa iya 1 angka lagi dari clutch moment. Dan coba di tap dan masih digangguin. Lu lihat Calalala masih punya 2 star. Mereka masuk gak pakai smoke bell masalahnya. Dan udah digangguin aja udah tuh. Dibikin overthinking, di updraftin, di ayam-ayamin. Ya ampun, masih dibunuh pula sama John Olsen. Ya ampun, hey kasihan John Olsen. Ini bener nih orang. Gila cuy. Wah. Dolar kuning Son ya. Ini dolar kuning cuy. Masalahnya udah berapa kali Bel kita lihat Full Sense masuk tuh nggak pakai smoke dari Astra, bener-bener polos. Tapi nggak ada apa ya counter dari FPH untuk memanfaatkan itu yang nggak ada smoke. Mungkin mereka ambil inisiatif di defender side-nya, ngambil maju, ngambil fight-nya, jemput bolanya. Tapi kelihatannya ya mereka kayak membiarkan side-side itu kosong dan ditembusin sama John Olsen aja tanpa smoke. Lagi-lagi, jadi itu yang harus diubah mungkin dari FPH, tapi semuanya mungkin udah terlambat Bel. 8 angka berturut-turut yang harus mereka menangkan dan mungkin ini adalah awalnya. Ya PI Batman mampu mendapatkan John Olsen tanpa adanya refract sama sekali tadi. Dan tentunya ini adalah sebuah opening yang harus mereka manfaatkan. At least untuk mendapatkan 1 angka lagi ke scoreboard. Ada turret yang sudah dihancurkan dan Eamon mampu untuk menumbangkan VTC di sana. Tidak menang secara angle, namun Georgie mengambil kesempatan dari arah Grudge. Mampu untuk mendapatkan VTC tadi dari jalur escape-nya. Zero Detio akan mengeluarkan drone. Tentunya informasi yang mahal akan didapatkan, tapi tidak dicek kali ini. Blue Family, lagi-lagi pemain ini tiba-tiba udah ada di Gravity dan gak di-expect. Dan tentunya ada sebuah lockdown yang bakal dibuka. Namun ada line up shock dart yang mampu untuk menghancurkan lockdown tersebut. Calala mampu mendapatkan kill karena Zero Detio 3 melawan 3 sekarang retake akan dilakukan. Georgie akan melakukan dash. Batman mampu mendapatkan 1 kill dan begitu pula yang kedua ke arah Hell dan Aryu. Untungnya berhasil mendapatkan Calala dan APH. Mereka masih berhasil untuk mendapatkan 1 angka lagi. Perlahan namun pasti, namun ini udah sangat-sangat sulit. Ini udah near to impossible. 12-5, mereka harus menang berapa ronde berturut-turut, itu pun untuk overtime. Dan dari tadi, menurut gue APH, ronde yang mereka menangkan itu benar-benar tidak meyakinkan. Jadi tentunya ini adalah PR yang benar-benar sulit harus dilakukan oleh mereka. Ya, polos banget Bel, kelihatan APH juga mainnya sangat-sangat straightforward feeling gua. Di fase-fase seperti ini kadang-kadang lu kemakan sama mental lu sendiri, apalagi lu di headshot John Olsen, dioperatorin John Olsen dimanapun. Mungkin di first half emotional damage-nya udah terlalu tinggi. Jadi memasuki second half ini FPH akan keren kalau mereka bisa comeback. Tapi lagi-lagi semua harus dimulai dari sekarang. Dari PTC masih menahan dari arah sandbag. Dan lagi-lagi main pelan. Gue gak ngeliat mereka pakai star sama sekali Bel masuk ke dalam side. Gue lihat Calalala starnya masih lengkap 4 di kantong. Kita nggak pernah ngeliat itu, biasanya pasti udah ditaruh duluan, udah standby. Dan Hunter Fury bakal mencoba untuk mendapatkan pemain yang kena recon tadi. Tag pertama kena dan hanya mampu mendapatkan 1 tag dari seorang Lemmy Snacks. Side A ditunggu di sini. Georgie reposition. Ada Eamon dan juga Zero Detio di dalam side dan Seekers akan mendapatkan informasi yang mahal.
Kalau ada 3 pemain dan Batman akan mampu mendapatkan Tiluf yang nampaknya sedikit oblivious. 4 lawan 5 sekarang. Mulai berputar di sini. Pemain-pemain 30 full seconds sense. left. Menunggu respons yang dilakukan dan benar aja side A-nya diisi 3 dan sekarang side B cuma ada 1 pemain. Batman membuka Nano Swarm mampu mendapatkan kill yang sangat penting. John Olsen updraft tapi terkena recon di sini. Batman bakal di shock dart pula, bakal digangguin tapi Lemis Next yang akan mampu mendapatkan kill. John Olsen juga mampu mendapatkan Aryu. 3 lawan 3, 13 detik dan tiba-tiba Lemis Next mampu mendapatkan double kill dan bahkan quad kill untuk Lemis Next. Dalam hitungan 15 detik Full Sense berhasil menyelesaikan ronde dan memenangkan map pertama atas